Kelihatan nggak nih slide-nya? Kelihatan Pak slide-nya. Kelihatan Pak. Oke. Nah, ini pertemuan minggu keempat ya. Nah, kita sekarang belajar tentang DAT, gitu, operator yang ada di DAT. Jadi ini adalah beberapa poin pokok yang pelajari ya di DAT. Ya. Itu masalah operator. Jadi operator itu adalah loh kok sekarang kita belajar ini gitu ya, kan mata kuliahnya pemrograman berorientasi objek. Mas, untuk pertemuan awal ini kita masih dasar-dasarnya dulu. Sebelum kita masuk ke pemrograman berorientasi objek, kita belajar dulu dasarnya. Jadi nanti ketika belajar objek orientednya nggak bingung gitu ya, karena dasarnya belum ada gitu. Jadi saya fokuskan dulu ke dasarnya dulu ya. Jadi nanti ketika kita belajar pemrograman berorientasi objeknya itu lebih lancar ya. Nah, operator di DAT itu ya, itu adalah sebenarnya operator ini untuk bahasa pemrograman lain juga sama sih sebenarnya. Operator itu adalah sebuah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu di dalam sebuah baris program ya. Nah, biasanya operator itu digunakan untuk variabel, konstanta gitu ya. Dan ada juga operator itu hanya dibatasi untuk tipe data tertentu saja. Ya, nanti kita bahas khusus di bagian ini. Nah, kebanyakan operator itu yang sifatnya biner. Kalau biner itu artinya ada dia letaknya di tengah-tengah. Kalau biner artinya operatornya letaknya di tengah-tengah. Ya, kalau biner ya. Kalau unari itu artinya operatornya itu kemungkinan kalau nggak di depan di belakang letaknya. Ya, itu unari. Nah, tapi kebanyakan operator itu sifatnya binari atau biner. Oke, di DAT jenis operator itu dibagi menjadi beberapa macam gitu ya. Jadi ini banyak nih. Ada operator penugasan, operator aritmatika, operator unari, ya, operator uji, operator relasional, operator logis, ya, operator bitwise, operator bersyarat, dan yang terakhir ini adalah operator notasi cascade ya. Nah, ini adalah operator notasi untuk digunakan di pemrograman berorientasi objek. Ya. Oke, kita mulai dari operator yang pertama, yaitu operator penugasan. Nah, operator penugasan ini gunanya untuk apa sih? Ya, yang pertama itu adalah untuk menetapkan sebuah nilai. Yang kedua, bisa juga menetapkan hasil dari suatu ekspresi aritmatika. Ya. Dalam banyak kasus biasanya operator penugasan ini digabung dengan operator lain. Ya. Jadi sering disebut juga sebagai pernyataan gabungan. Nah, ini contohnya ya jenis operatornya. Jadi operator yang pertama sama dengan, ya. Nah, jadi kalau sama dengan itu artinya dia sebagai penugasan, artinya dia itu kalau misalnya A sama dengan B, artinya nilai B itu sama dengan nilai A. Itu artinya ya. Nah, di DAT, karena DAT ini merupakan predesesor dari JavaScript dan predesesor dari bahasa C, maka dia memiliki
perintah-perintah yang ekuivalen dengan perintah predecesornya ya. Jadi sama seperti ini. Kalau plus sama dengan itu sebenarnya itu adalah operator singkat. Jadi operator untuk menyingkat. Jadi kalau misalnya kita punya operasi A sama dengan A plus B, itu bisa kita singkat menjadi A plus sama dengan B. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya perintah A sama dengan A min B, bisa juga kita singkat jadi A minus B minus sama dengan B. Jadi kalau ada A sama dengan A kali B, bisa juga kita singkat jadi A kali sama dengan B. Ya. Begitu juga untuk bagi. Ya. Nah, yang berikutnya ini adalah lambangnya itu kalau nggak salah di atas, di samping, kalau di keyboard itu di samping huruf 1 ya. Nah itu kalian jangan sampai nggak tahu tuh perintahnya mana. Itu sejajar dengan tanda seru ya kalau di keyboard ya, sejajar dengan tanda seru. Nah itu adalah digunakan untuk pembagian, divide ya. Tapi khusus untuk integer ya, khusus untuk integer ya. Jadi bisa kita tuliskan A lambang itu ya garis miring sama dengan B gitu ya. Nah bedanya dengan dengan yang satunya lagi ya, yang cuman garis miring aja gitu ya. Kalau garis miring aja itu adalah pembagian untuk bilangan desimal, untuk bilangan pecahan ya. Kan kemarin kan nilai itu kan ada dua kan, ada integer sama float ya. Nah sebenarnya integer itu kalau bahasa Indonesianya itu adalah bilangan bulat ya. Kalau float itu kalau bahasa Indonesia adalah bilangan pecahan ya. Nah, nanti beda juga dengan persen ya. Kalau persen itu kalau bahasa kitanya adalah modulo ya. Kalau kalian dulu belajar matematika waktu SMA atau SMP gitu ya. Persen itu kalau di sini modulo. Nah, modulo itu artinya sisa pembagian ya. Jadi kalau misalnya 4 ya, modulo 2 ya, itu kan sebenarnya 2 ya. Nah, sisa pembagiannya 0. Kalau 5 dibagi 2 ya itu 2 juga, tapi sisa pembagiannya 1. Ya. Nah, gitu. Itu artinya modulo. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah left shift. Ya, left shift ini adalah menggeser nilai. Tapi ini dalam bentuk binary ya. Jadi nilai itu digeser. Ya, ada yang right shift, nilainya juga digeser ya. Nah, kemudian yang ada dan sama dengan itu gunanya adalah untuk nanti agak dibedakan ya, kalau dannya 2 kali dengan dannya sekali itu beda ya. Kalau dannya sekali ini dia operasi juga menggeser nilai tapi didankan ya, menggeser nilai tapi didankan ya. Kalau dan itu dia bedanya dengan or ya. Kalau dan itu dia kalau dia satu dan satu hasilnya 1 ya, 0 dan 0 hasilnya 0. Nah, tapi kalau or ini dia kalau salah satunya 1 dia hasilnya pasti 1 gitu. Ya, nah ada lagi yang pakai SOR juga gitu ya. Nah, ini contoh programnya ya. Misalnya kita mendefinisikan sebuah variabel dengan nama nilai 1. Kita kasih nilai 84,0 dibagi 2 ya. Nah, nanti kita cetak
Ya. Nah, karena kita menggunakan garis miring, ya. Nah, kalau ingat tadi garis miring tadi itu dia adalah garis miring itu adalah pembagian ya. Ya. Nah, di DAT ini itu ya. Kalau pembagian seperti ini, ya, itu dia akan dibagi menjadi 2, ya. Nah, kalau 84 dibagi 2 itu 42. Ya. Nah, kemudian sama seperti itu. Nilai 1 itu kemudian 42 tadi ditambah 1 sama dengan 43, dikurang 1 sama dengan 42, dikali 2 84 gitu ya. Dibagi 2 lagi ya 42 ya. Nah, nanti kalau dia dibagi ya dengan 50 ya. Kalau 392 dibagi 50 itu sama dengan 42 ya. Nah, ini juga ada contohnya untuk yang menggunakan nilai-nilai yang lain ya. Nanti kita tes. Kemudian yang berikutnya adalah operator aritmatika ya. Nah, itu apa itu operator aritmatika? Yaitu operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu ya, eksponen dan lain-lain. Nih. Jadi misalnya kita buat sebuah variabel A, kita kasih nilai 20, B kita kasih nilai 10, maka kalau A tambah B sama dengan 30. Ya, A minus B sama dengan 10. Ya. Nah, kalau seperti itu ada lambang minus dalam kurung A minus B, ya. Kalian perlu ketahui bahwa kalau dulu belajar matematika itu ada derajat operator ya, artinya yang paling tinggi itu adalah dalam kurung. Jadi yang di dalam kurung dulu yang dikerjain, baru sebelumnya. Jadi A minus B baru diminuskan, gitu ya. Nah, kalau kali itu adalah untuk perkalian, multiply gitu ya. Kalau division itu adalah untuk bagi, ya. Kemudian kalau yang menggunakan tanda tadi itu untuk hasilnya integer ya. Sedangkan kalau persen itu gunanya untuk mengambil sisa pembagian ya. Nah, ini contoh ya. Jadi kita tes programnya aja nanti biar lebih jelas. Nah, sekarang ini adalah operator unari. Kalau kalian sebelumnya hanya belajar Python gitu ya, perintah ini nggak ada. Tolong dimatiin itu ya, di off kan dulu. Oke, operator unari ya. Nah, operator unari ini hanya ada di predesesornya JavaScript atau C gitu ya. Kalau kalian belajar Python nggak ada ini ya operator unari ini. Ya. Jadi unari ini adalah operator yang hanya memiliki perintah tunggal gitu ya.
Nah, biasanya digunakan untuk operasi penambahan dan pengurangan, ya, increment dan decrement. Ya. Jadi yang perlu diketahui, ya, kalau plus-plus atau minus-minus itu digunakan di bagian awal, ya, misalnya contohnya plus I gitu ya. Nah, maka yang pertama dia akan menaikkan nilai I, kemudian baru mengembalikannya. Tapi kalau plus ini diletakkan setelahnya, ya, itu kalau dulu belajar matematika itu adalah infix sama postfix, ya. Saya juga dulu tuh belajar matematika gitu ya, waktu kuliah dulu itu 6 semester gitu. Ya, dari semester 1 sampai semester 6 itu ada mata kuliah matematika semua. Ya, saya dulu juga sempat bertanya, ini mata kuliah ini gunanya untuk apa sih sebenarnya matematika? Oh, rupanya ketika belajar program baru kelihatan, baru tahu gitu ya. Nah, apalagi postfix infix ini juga konsepnya itu sangat dipakai ketika belajar pemrograman fungsional. Ya. Nah, yang perlu kalian ingat, DAT ini juga menganut konsep fungsional, ya, karena JavaScript juga termasuk fungsional programming gitu ya. Nah, itu antara postfix sama infix, ya. Kalau infix itu artinya tandanya di depan, kalau postfix tandanya di belakang. Nah, bedanya adalah kalau postfix itu dia dijumlahkan dulu, ya, baru ditampilkan. Kalau infix, ya, ditampilkan dulu, nanti baru dijumlahkan. Ya. Nah, itu. Nah, ini misalnya contohnya itu, ya, plus A plus plus, ya, minus minus A atau A minus minus, ya. Jadi dia nilai itu dijumlahkan setelah gitu, setelah ditampilkan. Jadi ketika misalnya kalau kita punya angka 5 gitu ya, A itu kita kasih 5 plus A, ya, maka ketika A itu kita cetak, ya, pas kita nyetak plus A, maka dia tetap 5 nilainya. Nah, beda dengan minus A plus, ya, maka ketika dicetak dia langsung angkanya 6. Beda, ya. Jadi kalau plus A ketika dicetak dia 5 masih. Kalau misalnya angka awalnya 5. Tapi kalau A plus ketika dicetak dia angkanya 6, ya. Jadi maksudnya itu dia dikerjakan dulu satu perintah baru dijumlahkan, gitu ya. Itu prefix, ya. Prefix itu nanti dulu, gitu ya. Kalau postfix langsung, gitu ya. Itu bedanya. Nah, ini contohnya. Plus A. Kemudian berikutnya itu adalah operator uji, ya. Operator ini digunakan untuk memeriksa tipe data pada saat runtime, ya. Nah, ini sangat penting, ya. Kadang-kala kita tuh pengen tahu ini tipe datanya apa, atau kita mau ngerubah tipe data, ya. Nah, kebanyakan ketika kita ngambil, misalnya kita ngambil data dari database gitu ya. Nah, itu datanya kan biasanya kalau dari data dari database itu kebanyakan string sifatnya pas kita ngambil, atau ketika kita nginput aja lah, nginput data itu biasanya string betulnya. Nah, kemudian data itu mau kita kalikan atau mau kita jumlahkan. Nah,
supaya dia bisa dijumlahkan itu dia harus di typecast namanya, dirubah tipe datanya, karena kita pengen tahu dulu tipe datanya apa. Ya. Kalau S ini gunanya untuk mengetahui tipe data, kalau is ini untuk meyakinkan apakah ini tipe data tertentu. Kalau is not, ya itu sebenarnya kebalikan dari is. Gitu. Nah, misalnya itu nih, misalnya string A itu B, gitu ya, double B 3.3. Nah sekarang kita cetak, apakah A itu adalah string? Jawabannya true. Ya, ya. Apakah B itu bukan integer? Jawabannya true, karena dia double kan. Dan yang berikutnya itu adalah perintah, ya, untuk merubah sebuah nilai menjadi nilai tertentu yang lain. Istilahnya tadi cast, ya, casting. Nah sekarang cara merubahnya itu kita gunakan dinamik, ya. Nah, biasanya kalau mau merubah itu kita pakai dinamik seperti bilang kemarin kan. Dinamik itu dia bisa secara otomatis merubah ke tipe data tertentu, ya. B kan tipe datanya double gitu ya. Nah kemudian kita terjemahkan, kita konversi dia menggunakan B gitu ya. Kemudian baru kita ambil nilai integernya, ya. Nah untuk ngambil nilai integer itu kita menggunakan perintah toIn, ya. Maka nilainya berubah jadi 3. Nah, kemudian kalau kita ingin ngambil nilai dari hasil konversi, kemudian misalnya B kita konversi, ya, menjadi nilai secara umum, kemudian kita floor itu adalah perintah untuk mengambil nilai yang bukan komanya aja, jadi ngambil nilai bilang bulatnya aja. Nah, jadi floor itu adalah perintah untuk mengambil nilai bilang bulatnya aja. Jadi yang diambil itu adalah 3, ya. Nah sedangkan runtime type itu adalah perintah untuk mengetahui tipe data dari sebuah variabel, ya. Jadi runtime type itu gunanya untuk mengambil tipe data dari satu variabel. Sekarang adalah operator relasional, ya. Operator relasional, ya. Ingat kata-kata relasi. Relasi itu artinya dia keterhubungan, ya. Nah, jadi gunanya operator relasi itu adalah untuk menentukan apakah sebuah nilai itu ada hubungan apa enggak, ya. Jadi kalau istilah itunya itu adalah membandingkan, ya. Jadi kalau kita pengen tahu ada hubungan apa enggak, ya dengan membandingkan, gitu ya. Dengan cara membandingkan, ya. Nah nilainya itu harus betul atau salah. Kalau betul artinya ada keterhubungan, kalau salah artinya tidak ada. Ya. Nah operator relasional ini disebut juga dengan operator perbandingan, ya. Jadi orang sering nyebut relasional atau operator perbandingan. Nah operator perbandingan ini bisa macam-macam ini, ya. Ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah kalau untuk sama dengan dia karena karena DAT ini adalah keturunan dari predesesor dari JavaScript dan predesesor dari C, maka dia menggunakan metode JavaScript dan C, yaitu kalau untuk membandingkan dua nilai itu dia menggunakan sama dengan, ya. Kalau tidak sama dengan itu dia pakai tanda seru sama dengan, ya.
A tidak sama dengan B, betul. Ya. A sama dengan B, salah. Kan A-nya 20, B-nya 10. Ya. A lebih kecil atau sama dengan B, salah. Ya kan? A lebih besar atau sama dengan B, betul. Kan A lebih besar dari B. Ya, seperti itulah kira-kira. Nah, ini contohnya. Ya, kalau diterapkan di program. Nah, sekarang kita bicara tentang operator logis ya, atau operator logika. Ya, operator logika ini biasanya digunakan untuk apabila kita memiliki sebuah kondisi ya yang perlu untuk dibandingkan. Ya, jadi misalnya contohnya gini. Misalnya syarat untuk masuk ke Universitas Bina Dharma kan, yang pertama kalian mesti lulus SMA gitu ya, itu jelas gitu ya. Yang kedua misalnya untuk jurusan tertentu gitu misalnya untuk jurusan teknik gitu ya, itu mesti jurusan IPA, masa jurusan IPS masuk teknik gitu ya. Nah itu sudah dua kondisi tadi. Nah seperti itulah maksudnya yang dia butuh beberapa kondisi. Nah dua kondisi itu mesti hasilnya true atau false, tergantung dari logikanya gitu ya. Nah biasanya kita menggunakan operator logika ya. Jadi ada 3, and, or, dan not. Oke. Misalnya ini ya, kita punya dua variabel A dan B. A bernilai true ya. Nah ingat kalau di dot ya, sama seperti di predecesornya di JavaScript dan di C ya, kalau nilai true itu dia tidak disebutkan true-nya, dia pakai nilai biasanya. Nah, biasanya pakai nilai 1 ya, kalau true. Kalau false dia 0 ya. Tapi bisa ada juga gitu ya yang turunan dari bahasa C itu yang true itu memang true nih yang tulisannya gitu ya, yang false gitu. Nah, operatornya itu yang perlu kalian ketahui. Jadi kalau operator di turunan dari JavaScript dan C itu dia menggunakan dan-nya 2 kali ya. Kalau or ini dia di lambangnya di atas tombol enter ya. Lambangnya di bawah tombol enter kalau untuk or ya. Dia mesti 2 kali. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang ketujuh itu operator bitwise ya. Misalnya A60, B13 gitu ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu jawabannya, misalnya kalau A itu binarinya berapa, B binarinya berapa ya. Kalau dia di N kan gitu ya. Nah, kalau N itu dia kalau 1 ketemu 1 hasilnya 1, kalau 1 ketemu 0 hasilnya 0 gitu ya. Seperti itu ya. Nah, jadi ini dulu belajar di matematika nih pelajaran ini. Ini contohnya. Ya, A N B itu 12. A or B 61 ya.
Nah, itu tanda itu SOR ya. Nah, ini operator bersyarat ya. Operator bersyarat ini itu adalah pengganti if ya. Itu istilahnya itu adalah operator bersyarat atau inline if kalau bahasa Inggrisnya. Jadi if dalam satu baris ya. Formatnya itu adalah kondisi, tanda tanya, kalau benar cetak benar, titik 2 cetak salah ya. Jadi jika kondisinya benar maka cetak benar, jika kondisinya salah maka cetak salah. Contohnya ya, A60 B13. Apakah A lebih besar dari B? Gitu. Kalau A lebih besar dari B, maka yang dicetak A lebih besar dari B. Maka yang dicetak adalah A lebih besar dari B, seperti itu. Ini sangat berguna sekali sebenarnya kalau kita ingin misalnya ada operasi tertentu yang if-nya tidak rumit gitu, maka kita bisa gunakan inline if ya. Operator bersyarat atau inline if gitu ya. Nah, ini yang terakhir ini adalah notasi cascade ya. Nah, notasi cascade ini itu digunakan untuk kita membuat urutan operasi ya, dalam memanggil fungsi ya, yang ada di DAT ya. Nah, ini gunanya supaya perintah DAT itu tidak terlalu rumit gitu ya, dan jadi lebih simpel ya. Ini contoh programnya ya. Nah, contoh programnya ini menggunakan kelas ya. Karena kan kita nanti kan belajar kelas gitu ya. Karena objek oriented biasanya berhubungan dengan kelas. Misalnya itu kelasnya adalah example, nama kelasnya. Kita definisikan dua variabel A dan B. Kemudian kita definisikan dua metode ya, yaitu metode set B dan metode print value ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah kita membuat sebuah inisialisasi ya. Nah, baru yang berikutnya adalah perintah untuk menampilkan penggunaan cascade ya. Nah, ini lebih detailnya seperti ini, agak lebih jelas lah. Kalau tadi agak kurang jelas ini. Nah, ada ya. Penggunaan var ini ya. Nah, ini sebenarnya kalau kalian lihat di bahasa C nggak ada perintah bahasa C itu var ya. Nah, perintah var itu hanya ada di JavaScript gitu ya. Tapi kalau void, set, b seperti itu ya ceritanya, pakai this ya. Nah, itu adalah perintah dari bahasa C ya. Di JavaScript juga ada. Nah, perintah yang berikutnya itu adalah itu ya, yang sample EG1 sama dengan new sample. Nah, itu adalah kalau bahasa object orientednya itu adalah instantiation ya, atau adalah menginisialisasi sebuah kelas ya sehingga menjadi objek. Jadi di sini kita menciptakan dua buah objek EG1 dan objek EG2. Jadi dalam konsep pemrograman berorientasi objek itu dia membuat objek itu namanya instantiation atau instantiating ya. Nah, kemudian di sini perintah untuk menggunakan cascade gitu ya. Nah, kita bisa mendefinisikan
variabel A, ya, EG1 A, gitu ya. Jadi dia bukan pakai titik dia. Jadi sebenarnya kita bisa juga menggunakan titik, gitu ya. Tapi bedanya kalau kita menggunakan cascade ini, kita cukup untuk membuat 3 baris perintah yang di bawah itu ya, seperti EG2 sama dengan EG2 titik A sama dengan 88, gitu ya. Kemudian EG2 titik set B 53, EG print value. Nah itu 3 baris perintah itu bisa kita singkat menjadi 1 baris itu. Nah caranya seperti itu. Jadi dia titik 1 itu kita rubah menjadi titik 2, ya. EG1 titik A sama dengan 88 baru titik set B, gitu ya. 53 titik print value. Nah, jadi dia lebih singkat, ya. Nah, ini seperti ini itu adalah metode fungsional programming. Jadi bagi yang belum pernah kenal fungsional programming agak sedikit pusing lihat perintah ini. Ngapa tidak standar yang perintah ini, gitu ya. Karena perintah itu agak sedikit aneh, gitu ya. 88 kok bisa ada titik 2, gitu kan. Nah ini ya itulah uniknya bahasa pemrograman, gitu ya. Jadi makin kita sering belajar bahasa pemrograman, makin tahu, gitu ya, konsep pemrograman dan beda-bedanya, gitu. Itulah makanya kalian tuh di semester 2 itu belajar konsep pemrograman. Oke, sekarang kita masuk ke uji cobanya, ya. Oke, kita uji coba. Nah, sekarang nah, gitu. Ini kelihatan jelas. Nah, sekarang kita buka buat seperti kemarin ya langkahnya. Nah, sekarang karena dia pertemuan keempat ya, minggu keempat ya. Maka kita bikin proyeknya adalah yang keempat. Ya, kita pilih yang nomor 2 ya, konsol. Geser, kemudian dengan sini kita yang 4 itu artinya di minggu keempat ya. Nah, ini kan programnya ya. Kita tinggal kita bisa bikin program baru gitu ya, nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa ya. Misalnya ini latihan 41 ya. Ya.
A sama 4 0. Sekarang kita cetak print. Satu. Oke, pakai saya. Nah, itu misalnya ya. Nah, sekarang kita run untuk melihat hasil. Ini ada kurang titik koma ya. Cara ngeratnya ya di kanan, run without debugging. Oke, 42 kan hasilnya kan. Nah, kemudian satu-satu ini kita ceknya ya. Baik, 1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita cetak. Nah, kalau mau nyetaknya copy aja. Nah, itu ya. Mau lihat hasilnya. Nah, 43. Nanti seperti inilah cara kita nyobanya gitu ya. Saya contohkan apa yang berikutnya. Misalnya kita ambil yang modulus. Ya. Ini kita buat namanya latihan 42. Ya. Nah, itu kalau mau cepet ya ketiknya. Main. Nah, gitu ya, selesai nih. A sama dengan 2. Ini sama. B sama dengan A plus sekarang mau jalankannya run without debugging. Nah, 30 ya. Nah, nanti kalian bisa coba.
hasilnya 2.0 ya. Itu salah berarti. Ya karena kan garis miring tadi dia bilang pecahan ya, dia bilang tadi kalau dia mau bilangan integer maka kita tambahkan di sini pakai lambang itu, maka dia hasilnya integer ya 2 gitu ya. Kalau mau bilangan bulat ini salah tampilan ini, harusnya 2.0. Kalau mengambil sisa pembagian gitu ya, kita menggunakan persen ya. Ya. Jadi ngambil sisa pembagian 0. Jadi kalau ini misalnya ada 20 bagi 0, berapa gitu. Kita mau lihat sisa pembagian ini berapa, 9. Nah ini jadi sisa pembagian 20 dibagi 11, sisanya 9 ya. Dan bagiannya 1 ya. Kalau 1 itu didapat gini, misalnya 20 dibagi 10 kan itu 20 bagi 10 itu 2 ya, 2 sisanya 1 ya kan. Kalau dia tadi 11 apa dia jadi 9, ini kan 11 ya. Yang diambil itu adalah pembagian dari, saya juga agak bingung juga nih, gimana cara bagi. Kok bisa tahu 9? Kalau itu tadi bisa dijelaskan sih. Kalau 21 bagi 10 itu artinya kan dibagi bilangan bulat kan. Kalau 21 bagi 10 itu kan sebenarnya 2, berapa itu misalnya, 2, sekian gitu ya. Jadi kalau kita bagi seperti ini jadinya di sini begini ya. Ini hasilnya ada 2,1. Nah 1 inilah yang 2,01 ya, 2,1 ya. Kalau misalnya 30 kan 3 kan, jadi dia 0,1.
Nah sekarang kalau nah, di sinilah kita bisa lihat ngapa dia tadi bisa dapat 9. Nah, ini 1,8 ya, 1,8 itu artinya 2 ya. 11 dikurang 2 makanya dapat 9. Namun enggak kalau itu dibulatkan oleh 1,8 sekian gitu ya. Ada 2. Sebenarnya kalau kita mau lihat apa tuh? Pakai itu bulatnya. Nah, maka nanti di hasilnya mengapa dia tadi nah kan 1. Kalau ini 1 sih dibulatkan ya. Harusnya itu tadi, bukan ini, ngambil ini. Apa dia tadi dia hasilnya 9 tuh. Ya, maka dia kalau 20 menggunakan persen ini dia hasilnya 9. Ya, karena ini dibulatkan kan 2. Jadi 11 dikurang 2 kan 9. Ya. Nyambung ya. Nah, ini kalau dijalankan hasilnya 9. Nah itu, apa dia 9. Oke, kita yang operator onari ya. Nah, ini operator onari. Nah, misalnya plus A ya. A. Plus A itu apa? Nanti kalau kalian nulisnya itu ya, tiap apa tuh kalau untuk ya biar lebih bagusnya ya dikasih nama lah gitu ya. Kalau saya ini kan lebih biar lebih enaknya ya. Nah, 21 ini. Kalau plus A 21. Ini bisa ada yang salah. Oke, sekarang ini kalau plus-plusnya di depan. Nah, 20. Itu yang saya bilang tadi. Kalau dia plus-plusnya di depan, dia artinya nggak langsung dijumlahkan gitu. Ya. Nah, nanti kalau kalian misalnya cetak di sini, oh dia karena A-nya tidak nyimpen ya. Misalnya sebuah variabel. Nah, seperti itu ya. Kalau A++ dia ditampilkan dulu, nanti jumlahnya baru belakangan. Baru dijumlahkan. Kalau dia plus A, dijumlahkan dulu baru ditampilkan. Ya. Sama kayak print minus B. Nah, dia ada tukeran. Minus B. Oh, ini kurang titik koma. Nah, itu 10 deh.
karena dia dikurangkan duluan, ya. Tapi kalau dia minusnya di depan, nanti dikurangkan. Nah, itu kan, masih tetap 11 dia, belum dikurangkan. Nah, dia mudah-mudahan jelas. Nah, sekarang kita nih, misalnya kita berisikan sebuah variabel gitu. A if double B, ya. Oh, itu karena kita definisikannya 2 kali. Ini kita hapus. Nah, sekarang kita mencetak A is so. Mana? Oh, kurang. Jadi kalau kita cetak gitu ya, jawabannya true, ya. Karena A ini memang string gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia agak itu perintahnya pakai is perintahnya, bukan sama dengan ya. Nah, kemudian kalau kita mau apa tadi, yang baris in, ya. B S amik, ya. B tadi ada nggak? Oke. Oke, sekarang kita ya 3 kan nilainya. Kemudian bisa juga kalau kita mau gunakan perintah floor tadi. Oh, runtime tab. Ya. Jadi bisa tahu nanti jenisnya apa nih. Data. Oke. Integer kan. Karena kita ketikkan floor. Ya, kalau floor itu dia ngambil
nilainya aja. Kalau mau lihat di sini sebenarnya hasil dari floor itu berapa sih? Kan hasil floor itu apa? Nah, 3 hasil dari floor 3 ya. Sebenarnya mengapa kok di sini agak susah gitu ya munculnya? Ya karena kita apa tuh? Karena dia konversi, ya. Karena dia syaratnya tidak ada. Sekarang kita operator relasi. Nah, ini. Contohnya nih, misalnya sama dengan 20. Sekarang kita mau lihat ya hasilnya. A lebih besar dari B, ya. Jawabannya apa? True atau false? Nah, true, ya. A lebih besar dari B. Kalau dia lebih kecil, false jawabannya. Tuh, ya. Kalau sama dengan false, ya. Ada juga misalnya ya, letaknya ring A sama dengan ya. Sekarang kita lihat hasilnya. A sama dengan C. A sama dengan C, 20, sama-sama 20 ya. Nah, tapi ya sini agak kelupaan saya. Nah, di DAT ini ada lagi satu perintah. Sama dengannya jadi 3. Nah, kalau sama dengan 3 ini betul ya. Oke. Sekarang kita pakai operator logika. Nah, itu and dan all. Nah, ini contohnya. Kita mudahnya.
Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, false. Ya, karena syarat dari N itu adalah dua-duanya mesti true. Kalau di sini kita rubah menjadi OR gitu ya. Nah, ingat OR ini adalah di atas tombol enter, di atas garis miring ya, lambangnya. Ya, jangan sampai nggak ketemu. Kebanyakan mahasiswa ini banyak nggak tahu di mana nih yang lambang OR ini. Ya, dia jadinya true karena kalau true itu dia salah satu mesti boleh, kalau salah satunya true maka dia hasilnya true. Ya, ingat tuh lambang OR itu adalah di atas tombol enter, ya, di atas tombol enter, di bawah backspace. Kalau di laptop saya ya, nggak tahu kalau di itu ya, kalau di komputer keyboard agak beda sedikit struktur bentuknya. Kayaknya sama sih sebenarnya, di atas tombol enter itu. Ya. Oke, sekarang bitwise. Nah, ini bitwise. Bitwise-nya agak beda dengan operator tadi ya. Jadi kalau kali ini misalnya bitwise ini gunanya bukan untuk membandingkan nilai itu ya. Biasanya digunakan orang untuk biasanya ya, untuk inskripsi dan deskripsi biasanya gunakan. Ini nah ya. OR 61 ya. Nah sekarang ya dengan operator bersyarat ya. Operator bersyarat ini. Jadi kita bisa langsung nyetak gitu ya. Gak mesti kita A lebih besar dari B. Ya. Maka jika salah ya. Nah, kalau dijalanin kalau kan A lebih besar dari B kan, A ini lebih besar dari yang di atas ya. A lebih besar dari B kan. Ya, bukan A, B, B ini. A kan 20, B 10. A lebih besar dari B. Kalau misalnya ini kita tambahin 0 gitu ya, maka nanti hasilnya kembali. A lebih kecil dari
B. Itu adalah perintah singkat kalau kita ingin menggunakan if, ya, if tunggal. Nah, sekarang kita menggunakan notasi cascade. Ya. Nah, kita buat file baru aja. Kita bikin nama kelasnya apa? Example. Oke. Kita definisikan var a mana itu? Kemudian kita buat fungsi void. Nah, ini kita ketik dulu aja ya, karena nanti ada penjelasannya khusus untuk buat fungsi ini. Ini perintah untuk buat fungsi. Nah, udah jadi kan kelasnya. Nah, sekarang kita masuk ke main. Ya. Main. Ya. Ini sekarang kita gunakan perintah yang itunya.
sekarang kita gunakan satu ini, A sama 88 titik titik B D. Nah, ketemu lagi Frin Valley. Nah, maka dia secara otomatis jadi seperti ini. Ini apa tuh? Kayaknya standar sih kalau Visual Studio Code dia akan membentuk seperti itu perintahnya. Nah, ini kalau kita jalani. Nah, ada sampel 1 883. Nah, ini sebenarnya perintah ini sama kalau kita gunakan perintah seperti ini. Ya. IG2 ya. Jadi kalau dijalani ya sebenarnya sama hasilnya. Nah, hasilnya sama. 8853, 8853 sama hasilnya. Tapi bentuk perintahnya seperti ini. Nah, ini perintah seperti ini itu nanti akan sering dipakai ya kalau kita nanti sudah belajar Flutter ini. Jadi Flutter itu kan dia sudah pemrograman berorientasi objek. Jadi perintahnya agak sedikit aneh sih, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Halo, gimana? Nanti saya kirimkan filenya, itunya apa tuh, file PDF. Tapi nanti untuk file lengkapnya bisa di e-learning ya. Satu hari yang berikutnya lah. Jadi saya kirimkan PDF-nya untuk kalian coba-coba lah. Memang tadi ada perintah yang salah tuh, nggak waktu outputnya ya. Maksudnya itu saya tuh nuliskan manualnya salah. Ya, ya silakan diperbaiki aja. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Pak, saya mau nanya. Boleh. Ya, ini kan setiap pertemuan kan kita ada apa Pak namanya? Kayak eksekusi lah ke Visual Studio Code Hmm. kayak belajar langsung. Nah, ini kalau misalnya kan di folder binnya itu bisa nggak Pak kalau misalnya setiap
mau bikin baru itu dijadiin satu file aja Pak, dijadiin satu folder misalnya. Oh, boleh-boleh aja, nggak masalah. Tergantung dari selera lah kalau itu sih. Iya. Tergantung selera. Ya, tapi nanti kan eh, tujuannya hanya untuk mempermudah aja. Ya, karena nanti kan ada sesi kita belajar library misalnya. Ya, bagaimana kalau misalnya kita buat fungsi sendiri, kemudian kita jadikan library, itu gimana caranya. Tapi nanti ada pelajaran khusus. Nah, ini saya buat file-file itu biar kalian tahu kalau mau buat file gini gitu. Ya. Nanti kalau kalau mau di running itu dia mesti eh, filenya itu ada mainnya. Kalau nggak ada main nggak bisa di run ya. Jadi syarat syarat program dat itu untuk di run, dia harus ada main. Nah, point main, ya, point main. Kalau nggak ada point main nggak bisa di run programnya. Ya, example ini nggak dijalanin, ya, karena example ini ada kelas. Kelas itu ya merupakan baris perintah aja, ya nggak bisa dijalanin. Kalau mau jalanin dia harus pakai main, ya. Sama nanti juga kalau lanjutnya kalian kan nanti kan untuk belajar Flutter ini kan. Flutter nanti juga pakai main ya untuk menjalanin program. Perintahnya sama seperti ini, gitu. Tapi bedanya dia eh, ada perintah khusus yang untuk ditampilkan ke handphone, gitu ya. Tapi perintahnya sama seperti inilah perintahnya. Ya. Tentunya kalau di Flutter bukan print untuk nyetaknya gitu kan. Nanti ada perintah khusus untuk nampilkan ke layar handphone gitu. Ada perintahnya. Tapi print ini tetap masih bisa dipakai di Flutter untuk debugging gitu. Jadi ketika perintah print ini dia nggak tampil di layar handphone, tapi kalau di debugging atau untuk kita ngecek kesalahan, kita bisa lihat tulisannya.